Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini tutorial pembuatan daftar hadir di e-learning yang lebih simpel daripada tutorial sebelumnya, yakni kita membuat satu kali, akan tetapi daftar hadirnya nanti akan muncul sebanyak jumlah pertemuan yang kita rencanakan dalam satu semester. Pertama-tama kita masuk di laman e-learning, kemudian login, memasukkan username dan password, sama dengan dari Cybercampus. Sampai di halaman ini kemudian kita memilih mata kuliah yang akan kita setting daftar hadirnya. Pada halaman ini, klik Turn Editing On, tulisan berwarna putih dengan background warna merah. Lalu klik Add an Activity or Resource, tulisan yang berwarna biru. Pilih daftar hadir Attendance, yang orang berwarna hijau dan merah. Kita ketikkan di sini defaultnya Attendance, kita ganti misalnya menjadi daftar hadir. Bisa diberi keterangan deskripsi di bagian bawahnya, misalnya isilah sesuai dengan petunjuk misalnya. Kemudian klik Save and Display. Kita masuk di halaman utamanya daftar hadir. Sampai di sini kemudian klik Add Session. Kita membuat sesi. Nah, karena ini perkuliahan sudah berjalan, kita asumsikan daftar hadir ini kita mulai semenjak awal perkuliahan. Misalnya kita perkuliahan pertama kita laksanakan tanggal 22 September, hari Selasa tanggal 22 September pukul 9.00 sampai pukul 12.00. Untuk mengantisipasi keterlambatan bisa kita tambahkan 20 menit barangkali. Kemudian kita masukkan deskripsi, kita isi daftar hadir atau kita isi dengan terserah Bapak Ibu, misalnya diisi dengan pertemuan, presentasi atau yang lainnya, nanti bisa diedit. Oke, setelah selesai, yang tidak kalah penting adalah klik bagian ini, multiple session. Centang repeat the session sehingga sesinya akan berulang terus. Kita tadi laksanakan perkuliahan di hari Selasa. Kita centang di hari Selasa. Karena ini repeatnya setiap 1 minggu 1 kali tatap muka, ya berarti every-nya diisi 1 week. Repeat until, kita asumsikan perkuliahan kita terakhir pada bulan Desember, 31 Desember. Ini juga penting, kita beri tanda centang allow student to record, sehingga mahasiswa bisa memasukkan daftar hadir dirinya sendiri. Sudah selesai, kita klik add. Sampai di sini kita melihat sudah tercetak ada 15 sesi. Ini secara otomatis akan terbuka dan tertutup setiap pekan pelaksanaannya. Kita lihat ada tanggal 22 September, 29 September, 6 Oktober, dan seterusnya. Kita tidak perlu membuat berulang kali. Jika ingin membuat laporan, kita bisa klik export. Lalu di bagian yang paling bawah, kita bisa klik download in Excel format. Bawahnya kita klik OK, nanti akan tersimpan dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, selanjutnya bagaimana memasukkan di Cybercampus. Ya, pertama-tama kita masuk di Cybercampus kita terlebih dahulu. Kita login di Cybercampus, kemudian kita masuk di bagian pembelajaran, lalu presensi kuliah. Kita mengambil contoh salah satu materi yang ingin kita buat daftar kehadiran kita. Saya nomor 4 ini saya coba untuk saya buat. Yang paling penting di sini adalah memasukkan pokok bahasan. Misal pokok bahasan pertemuan pertama kita berisi kontrak kuliah. Sudah. Kemudian tanggal pertemuan pertama kita tadi tanggal 22. Statusnya diisi dengan hadir. Lalu klik simpan. Nah, maka di bagian bawah sini tersimpan
kehadiran minggu pertama. Kemudian kita hadir lagi di minggu kedua. Misal materinya kita isi dengan kaidah tafsir misal. Ini kita isi pada tanggal 29. Kita simpan. Ya, tertulis di sini sudah masuk. Begitu seterusnya. Ini menunjukkan absensi dosen. Kemudian kita ingin mengisi absensi mahasiswa berdasarkan isian di e-learning tadi. Ya, maka di bagian report tadi yang kita sudah mengekspor, itu bisa kita lihat di situ daftar mahasiswa yang hadir siapa saja. Misalnya yang hadir 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang hadir kita tandai. Setelah selesai, maka di bagian bawah, oh mahasiswa ini statusnya hadir, kita klik warna hijau. Setelah itu kemudian nanti akan hilang tandanya. Mahasiswa yang lain, saya contohkan mahasiswa ini satu saja yang saya tandai, misalnya si Bian Ilmi, ini kita tandai hadir pada tanggal 29. Oke, dia akan masuk di bagian bawah. Kemudian mahasiswa yang lain ada yang namanya Fitria, pada tanggal 29 dia izin, klik saja izin gitu, sehingga di bagian bawah dia akan berubah. Ini diisi setiap pekan, tentu berdasarkan report kehadiran di e-learning. Sehingga fungsinya kalau yang bagian atas ini menunjukkan daftar hadir atau presensinya dosen, sementara di bagian bawah ini adalah presensi peserta mata kuliah. Yang di bawah ini datanya bisa mengacu pada data daftar hadir di e-learning tadi. Ini bisa dilengkapi dengan, misalnya di bagian rencana pembelajaran ini kok tidak ada isinya, ya karena kita belum mengisi RPS. Nah, untuk mengisi RPS bagaimana? Masuk di bagian menu tadi, di bagian awal, kemudian di bagian pembelajaran, klik RPS. Kita contohkan salah satu mata kuliah yang akan kita isi RPS-nya. Klik update. Kalau yang belum ada, maka tulisannya nanti akan menjadi create RPP karena memang belum ada RPP-nya. Nah, kita masukkan di sini sesuai dengan RPP yang sudah di-share maupun bisa dilengkapi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Sehingga nanti materi ini bisa masuk di presensi. Tetapi kalaupun seandainya ini belum ada karena masih proses, nanti bisa dikosongi terlebih dahulu. Yang penting adalah materi pembelajarannya sudah ada. Oke, terima kasih tutorial hari ini. Tidak lebih dari 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.